Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kami dari kelompok 4 dari Romel 2 ingin mempresentasikan terkait dengan karakteristik manajerial. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Fatur Rahman Indra Winarno, lalu ada Asifa Azwa Rahmadina, lalu ada Syahna Fatimah, lalu ada Ismika Putri Nur Safitri, lalu ada Bahrul Rosidaini, lalu ada Lutfiah Hapsari, dan ada Rizky Ramadhani. Oke, pada presentasi kali ini kami akan menjelaskan beberapa hal. Yang pertama ada definisi, lalu ada aspek-aspek, ada faktor pendukung, lalu ada jenis karakteristik manajerial, dan ada peran manajerial. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dari karakteristik manajerial. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan manajer. Manajer adalah seseorang yang mengarahkan orang lain dan bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut. Sedangkan manajerial adalah orang yang bertanggung jawab untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi. Menjadi seseorang pemimpin yang bertugas mengarahkan orang lain, maka untuk menjadi seorang manajer harus memiliki karakteristik tertentu. Sehingga karakteristik manajerial merupakan profil yang dimiliki oleh seseorang manajer yang memiliki pengaruh yang sangat besar dalam organisasi untuk mengendalikan semua aspek strategis serta operasional. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang lain. Baik, terima kasih Syahna atas kesempatannya. Saya Bahrul Rosidaini akan melanjutkan penjelasan dari Syahna Fatimah. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa dalam memiliki kemampuan manajerial diperlukannya berbagai kemampuan dalam memanage sebuah sumber daya manusia atau memanage suatu pekerjaan. Nah, dalam memanage sebuah sumber daya manusia, diri sendiri ataupun sebuah pekerjaan diperlukannya beberapa aspek-aspek, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kepemimpinan. Nah, konsep kepemimpinan ini sangat erat hubungannya dalam memperoleh alat untuk mempengaruhi pengikut atau bawahannya atau orang lain. Nah, kepemimpinan ini merupakan suatu kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar bekerja untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. Menurut teori sifat, ada 4 sifat umum yang memengaruhi pengaruh terhadap keberhasilan kepemimpinan organisasi. Yang pertama, kecerdasan, kedewasaan, kekuasaan sosial, motivasi diri, dan sikap-sikap hubungan kemanusiaan. Yang kedua yaitu pemecahan masalah. Dalam menjalankan peran dan tugasnya sebagai pengambilan keputusan, individu ataupun manajer harus mampu menangani permasalahan yang ada di dalam organisasi. Sebagai penanganan masalah, manajer mengambil tindakan korektif sebagai tanggapan terhadap masalah-masalah yang tidak diduga sebelumnya. Menurut John Robert Beisling, pemecahan masalah dapat dilakukan dengan cara manajemen konvensional atau tradisional, kemudian manajemen sistematis, dan manajemen ilmiah. Yang ketiga yaitu komunikasi. Aspek komunikasi ini memiliki peranan penting dalam kemampuan manajerial seseorang atau individu. Komunikasi ini adalah pengiriman informasi kepada 2 orang atau lebih sehingga pesan yang disampaikan dapat dipahami. Hal ini dijelaskan oleh Faisal Kefal tahun 2003. Dalam organisasi, pencapaian tujuan dengan segala proses membutuhkan komunikasi yang efektif, sehingga pemimpin menyampaikan informasi berupa perintah atau bawahan, menyampaikan informasi, laporan lisan maupun tulisan, sehingga mencapai sasaran dengan persepsi yang sama. Bisa dibayangkan apabila seseorang manajer tidak memiliki kemampuan komunikasi yang baik, maka pasti akan menimbulkan permasalahan di kemudian selanjutnya, yang hal ini akan membebankan pada proses pemecahan masalah yang terlalu sering, yang melibatkan berbagai individu satu sama lain. Ada 3 unsur pokok yang mengidentifikasi komunikasi yang relevan dengan ilmu perilaku organisasi, yaitu sifat informasi, dipengaruhi banyak atau sedikitnya informasi, cara penyajian, dan pemahaman informasi.
Kemudian komunikasi organisasi, dari sudut pandang ini komunikasi merupakan suatu proses sosial yang mempunyai relevansi terluas dalam memfungsikan setiap kelompok, organisasi, atau masyarakat, dan komunikasi antar pribadi. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Silakan. Oke, selanjutnya kita ke keterampilan manajerial. Robert Katz dalam Stephen P. Robbins dan Faisal Rifai mengatakan keterampilan manajerial yang efektif itu ada 3. Yang pertama adalah keterampilan teknis, yaitu kemampuan menerapkan pengetahuan khusus atau keahlian spesialisasi. Lalu yang kedua itu ada keterampilan manusiawi, yaitu kemampuan bekerja sama, memahami, dan memotivasi orang lain, baik perorangan maupun dalam kelompok. Lalu yang ketiga itu ada keterampilan konseptual, yaitu kemampuan mental untuk menganalisis dan mendiagnosis situasi yang rumit. Lalu yang selanjutnya itu ada pengalaman. Seseorang yang memiliki keahlian dan keterampilan merupakan hasil ya dari belajar yang konsisten melalui pendidikan formal maupun informal. Pengalaman sangat penting karena hal tersebut dapat membentuk perilaku seseorang. Dengan pengalaman yang berulang-ulang, memungkinkan seseorang mengetahui tentang sesuatu, termasuk gejala dan peristiwa. Dengan demikian, mengetahui sesuatu dengan kemampuan berpikir yang asosiatif. Lalu yang keenam ada kewirausahaan. Kewirausahaan adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar, kiat, dan sumber daya untuk mencari peluang menuju sukses. Mintzberg dalam Stephen P. Robbins mengidentifikasi wira swasta berperan pada pengambilan keputusan, dan para manajer memprakarsai dan mengawasi proyek-proyek baru yang akan menyempurnakan kinerja organisasi. Lalu yang ketujuh ada motivasi. Setiap organisasi tentu memiliki tujuan dan tujuan yang ingin dicapai tentu dengan menggunakan berbagai cara dan memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal. Kinerja individu merupakan dasar dari kinerja organisasi. Oleh karena itu, perilaku organisasi akan banyak dipengaruhi oleh perilaku individu dan perilaku kelompok dari individu-individu yang ada di dalam organisasi tersebut. Teori motivasi terbagi ke dalam 2 kategori, yaitu ada teori kepuasan dan teori proses. Untuk teori proses memusatkan perhatian pada faktor-faktor di dalam individu yang mendorong, mengarahkan, mempertahankan, dan menganalisa bagaimana perilaku didorong, diarahkan, dipertahankan, dan dihentikan. Lalu untuk teori kepuasan adalah teori motivasi yang berpendapat bahwa manusia berperilaku karena ingin memenuhi kebutuhan dasarnya. Bisa di next. Apakah suara saya terdengar dengan jelas, teman-teman? Terdengar, Put. Terdengar, Putri. Oke. Nah, selain ada definisi dan aspek, terdapat pula ada beberapa faktor pendukung. Ada 9 poin faktor pendukung. Yang pertama adalah pengolahan emosi. Individu dituntut untuk memiliki manajemen emosi yang baik dan selalu berkepala dingin. Dia juga dituntut untuk berpikiran positif, karena ketika menghadapi karakter manusia yang unik agar tidak merusak reputasi bisnis mereka, maka akan tercipta kriteria manajerial yang baik. Kemudian faktor pendukung yang kedua adalah memiliki jiwa kepemimpinan. Seperti yang telah dijelaskan oleh rekan saya tadi, Zain, bahwa kepemimpinan itu adalah sikap mempengaruhi orang lain, di mana ketika individu memiliki jiwa kepemimpinan yang baik, maka ia akan memiliki karakter manajerial yang baik pula. Selanjutnya adalah komunikasi interpersonal yang baik. Seorang yang memiliki kemampuan komunikasi yang baik dapat membangun relasi yang luas dengan baik dan kualitas yang baik pula. Ketika membangun manajerial yang baik, kita diperlukan memiliki kemampuan komunikasi interpersonal yang baik untuk menciptakan suatu manajerial yang baik. Dan yang keempat adalah kemampuan mengolah waktu yang baik. Time management dengan manajerial tidak dapat dipisahkan, karena sebuah penelitian yang dilakukan oleh Pfister pada tahun 2013 membuktikan bahwa orang yang memiliki jadwal yang tertata dan on time cenderung memiliki karakteristik manajerial yang baik, sehingga akan membentuk suatu kepemimpinan yang baik pula. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Acua. Silakan. Selanjutnya, saya akan melanjutkan presentasi dari Putri. Yang kelima, ada membangun budaya kerja saling percaya. Ulasan bisnis Harvard menganalisis apa yang masuk ke dalam unggulan kepemimpinan dan kepercayaan adalah unsur utama. Jika manajer memiliki keinginan karyawan
Jika manajer memiliki keinginan, karyawan merasa aman dengan percobaan beresiko. Mereka harus yakin bahwa manajer akan menerima ide-ide mereka. Tim produktif tahu bahwa kesalahan hanya tonggak perjalanan menuju inovasi besar berikutnya. Lalu selanjutnya ada fokus pada kekuatan karyawan. Budaya tempat kerja berbasis kekuatan memberikan keunggulan yang dapat diukur. Melakukan meta-analisis Gallup di tahun 2015 menampilkan koneksi kuat antara kekuatan, pembangunan, dan kinerja bisnis dari karyawan. Laporan mereka memperlihatkan bahwa tempat kerja yang berbasis kekuatan meningkatkan retensi karyawan hingga 72% di industri high turnover, meningkatkan laba sebesar 14-29% dan mengurangi insiden keselamatan hingga 59%. Selanjutnya, tidak micromanage. Menyadari bahwa tim dengan manajer yang baik lebih bahagia dan produktif, Google mengatakan bahwa pemimpin yang berhasil tidak mencoba untuk mengatur setiap detail. Jika seseorang berinvestasi dalam keberhasilan tim, manajer mungkin jatuh ke dalam perangkap perasaan bahwa Anda harus menjaga setiap detail. Bahkan micromanaging dapat mengikis inisiatif pekerja dan merusak motivasi karyawan. Selanjutnya, terbuka untuk ide-ide baru. Sebagai manajer, seseorang perlu menjaga pikiran yang gesit dan terbuka sehingga akan melihat ketika operasi dapat ditingkatkan. Lalu yang terakhir ada memiliki kemampuan analitis yang kuat. Seseorang mungkin orang yang super persuasif, karismatik, dan terampil dalam berkomunikasi dengan tim. Tetapi bakat-bakat itu masih hanya bagian dari paket. Penuntun penelaahan manajemen menyebutkan suatu pendekatan kognitif dan analisis yang kuat sebagai salah satu sifat kepemimpinan vital mereka. Karena itu menuntun pada pengambilan keputusan yang baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya adalah jenis konsep dan karakteristik manajerial. Nah, sebenarnya ini ada 3 konsep dasar karakteristik manajerial. Yang pertama adalah keterampilan teknis di mana keterampilan ini melibatkan manajer dengan pengetahuan untuk menggunakan berbagai teknik untuk mencapai tujuan mereka. Nah, manajer itu menggunakan teknik-teknik tertentu untuk melaksanakan atau mencapai tujuan yang ingin mereka capai. Yang selanjutnya adalah keterampilan manajer yang hadir dalam pengetahuan dan kemampuan untuk berpikir abstrak, serta cepat untuk memutuskan ide. Keterampilan ini membantu manajer untuk secara efektif memprediksi rintangan yang mungkin dihadapi oleh departemen atau bisnis mereka. Jadi, manajer itu juga dituntut untuk memiliki pengetahuan dengan cara agar dapat memutuskan suatu masalah secara cepat namun bertanggung jawab seperti itu. Dan yang terakhir adalah keterampilan sosial atau interpersonal. Adalah keterampilan yang menunjukkan kemampuan manajer untuk berinteraksi dan bekerja atau berhubungan secara efektif dengan orang lain. Seperti yang dijelaskan di aspek dan di faktor pendukung lagi. Di faktor pendukung tadi, kalau komunikasi itu berperan sangat penting sekali dalam membangun karakteristik manajerial. Nah, keterampilan ini tuh memungkinkan manajer untuk memanfaatkan potensi manusia di perusahaan dan memotivasi karyawan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peran manajerial. Jadi, menurut Henry Mintzberg, beliau ini telah mengemukakan 10 peran manajerial yang dikelompokkan menjadi 3 peran utama. Yang pertama adalah peranan hubungan antar pribadi atau interpersonal role. Nah, pada peranan ini itu digambarkan hubungan mengenai status dan otoritas pemimpin dan hal-hal yang bertautan dengan hubungan antar pribadi harus selalu mengadakan kontak tertentu dengan pihak-pihak luar. Nah, pada peranan ini ada 3 peranan-peranan, yaitu yang pertama adalah peranan sebagai tokoh atau figurehead role. Nah, pada peranan ini, manajer berperan untuk mewakili organisasi yang dipimpinnya dalam setiap kesempatan dan persoalan yang timbul secara formal. Yang kedua adalah peranan pemimpin atau leader role. Nah, pada leader role ini, manajer berperan untuk menjadikan unit
organisasinya berfungsi sebagai suatu kesatuan dalam mencapai tujuan dengan cara mengarahkan, memotivasi, dan menciptakan kondisi yang memungkinkan untuk bekerja. Yang ketiga adalah peranan sebagai penghubung. Nah, pada peranan ini manajer mengharuskan untuk melakukan interaksi dengan teman sejawat, staf, dan orang-orang lain yang berada di luar organisasinya untuk mendapatkan informasi. Tolong di next slide. Nah, yang kedua ini adalah peranan yang berhubungan dengan informasi atau informational role. Nah, peranan ini berperan untuk melakukan hubungan-hubungan keluar untuk mendapatkan dan mengumpulkan informasi dari luar organisasinya yang kemudian dibagikan kepada karyawannya. Pada peranan yang kedua ini terdapat 3 peranan-peranan, yaitu yang pertama adalah peranan sebagai pemonitor. Pada peran ini, manajer berperan untuk menjadi pencari, penerima, dan pengumpul informasi agar supaya mampu mengembangkan pengertian yang baik dari organisasi yang dipimpinnya. Nah, yang kedua adalah peranan sebagai pembagi informasi. Nah, pada peranan ini, manajer berperan sebagai penyebar informasi ke seluruh jajaran organisasi yang menjadi tanggung jawabnya. Hal ini memungkinkan karena manajer memiliki akses pada semua informasi melalui peran monitornya. Dan yang terakhir adalah peranan sebagai juru bicara atau spokesman. Nah, pada peran ini, manajer berperan untuk mewakili organisasinya untuk menyampaikan informasi keluar lingkungan organisasinya. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Lutfi. Silahkan, Lutfi. Selanjutnya, untuk peran yang ketiga itu ada peranan pengambilan keputusan. Pada peranan ini, membuat manajer harus terlibat dalam suatu proses pembuatan strategi dan juga keputusan di dalam organisasi yang dipimpinnya. Ada 4 peranan manajer yang dikelompokkan ke dalam peranan ini. Yang pertama, yaitu ada peranan sebagai wirausaha. Pada peranan ini, manajer bertindak sebagai perancang dan juga akan ada banyak perubahan-perubahan yang terkendali dalam organisasi. Peranan ini dimulai dari aktivitas melihat atau memahami secara teliti terkait persoalan-persoalan organisasi yang mungkin bisa digarap. Kemudian, yang kedua ada peranan sebagai pereda gangguan. Peranan ini membawa manajer untuk bertanggung jawab terhadap organisasi ketika organisasinya itu sedang terancam bahaya. Misalnya akan dibubarkan atau konflik antar bawahan dan sebagainya. Kemudian yang ketiga itu ada peranan sebagai pengalokasi sumber daya. Di sini manajer diminta memainkan peranan untuk memutuskan kemana sumber daya akan didistribusikan ke bagian-bagian organisasinya. Sumber daya dapat dimanfaatkan secara positif jika sumber tersebut direncanakan, diprogram, dan juga dipergunakan sesuai dengan pelaksanaan kerja organisasi. Kemudian yang keempat, yaitu ada peranan sebagai penegosiasi. Dalam peranan ini, manajer secara aktif berpartisipasi dalam arena negosiasi. Dari waktu ke waktu, organisasi akan mendapatkan dirinya terlibat dalam negosiasi dengan pihak-pihak di dalam organisasi ataupun dengan para individu di dalam organisasinya. Berikut adalah referensi yang kelompok kami gunakan. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Fatur. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.